Halo Sobat Ilmuwan Muda, pernahkah kalian membayangkan bahwa makhluk hidup sekecil mikroorganisme dapat membantu manusia dalam membuat makanan, obat, bahkan dapat membantu melestarikan lingkungan yang tercemar? Seperti contoh sederhananya, roti yang kita makan, tempe yang kita goreng, bahkan vaksin yang diproduksi secara massal dalam maraknya COVID-19. Apakah kalian tahu bahwa itu semua melibatkan bioteknologi? Semua itu melibatkan bioteknologi. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu cabang biologi yang menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bioteknologi. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih bioteknologi itu, apa sih jenis-jenis bioteknologi itu, bagaimana penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan, dan yang terakhir yaitu apa dampak dari penerapan bioteknologi tersebut. Yuk, siapkan buku catatan kalian dan perhatikan dengan fokus ya. Bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata. Apa saja sih? Yang pertama yaitu ada bios yang artinya makhluk hidup. Yang kedua ada teknos yang artinya teknologi. Dan yang ketiga ada logos yang artinya ilmu. Jadi, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi ialah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun komponen-komponennya untuk menghasilkan atau memproduksi produk atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, apa sih tujuan dari bioteknologi? Tujuan dari bioteknologi ialah meningkatkan pemanfaatan organisme hidup mulai dari sel, molekul maupun komponen-komponen lainnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, dari pengertian dan tujuan bioteknologi, maka dapat disimpulkan ada 4 ciri utama dari bioteknologi. Apa saja sih? Yang pertama yaitu adanya agen biologi, seperti mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan. Yang kedua yaitu adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Yang ketiga yaitu produk yang dihasilkan merupakan hasil ekstraksi. Yang keempat yaitu menggunakan metode tertentu. Apakah kalian mengetahui bahwa bioteknologi sudah ada sejak zaman dulu? Ya, bioteknologi sudah ada sejak zaman dulu. Namun, bioteknologi pada zaman dulu masih sangatlah sederhana. Perkembangan bioteknologi dimulai pada saat ditemukannya bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Nah, siapa sih yang melopori penemuan ini? Jadi, penemuan ini dipelopori oleh Louis Pasteur sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Bioteknologi. Apa yang dapat kalian lihat dari gambar ini? Ya, itu adalah sebuah struktur DNA. Jadi, perkembangan bioteknologi modern ditandai dengan adanya penemuan struktur DNA, di mana prinsip dasar dari bioteknologi modern ialah memanipulasi atau rekayasa DNA yang di dalamnya terdapat sebuah gen. Nah, jadi bentuk kedua bioteknologi ini sangatlah berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Prinsip dari bioteknologi konvensional yaitu fermentasi yang dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan diproduksi terbatas dalam skala tidak
jumlah yang besar. Apa sih fermentasi itu? Jadi, fermentasi ialah proses penguraian senyawa organik oleh mikroba pada kondisi aerob yang menghasilkan energi dan gas. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung, yaitu hanya dengan mengambil bagian tertentu saja. Prinsip dari bioteknologi modern yaitu rekayasa genetika yang dilakukan secara massal dengan cara menggunakan teknologi yang sudah canggih. Nah, apa sih itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika ialah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perbedaan dari kedua teknologi ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip fermentasi, sedangkan bioteknologi modern menggunakan prinsip rekayasa genetika. Yang kedua yaitu teknik. Bioteknologi konvensional memanfaatkan makhluk hidup secara langsung, sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung, yaitu dengan mengambil bagian tertentu saja. Yang ketiga yaitu skala produksi. Bioteknologi konvensional terbatas dan sedikit. Bioteknologi modern massal dan banyak. Yang keempat yaitu pelaku. Bioteknologi konvensional tidak memerlukan keahlian khusus. Semua orang dapat melakukannya. Sedangkan bioteknologi modern memerlukan keahlian khusus dan hanya dilakukan oleh orang yang profesional. Yang kelima yaitu biaya. Bioteknologi konvensional relatif murah, sedangkan bioteknologi modern cenderung mahal. Yang keenam yaitu cara kerja. Bioteknologi konvensional sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan peralatan yang lebih canggih dan modern. Apa sih produk dari bioteknologi konvensional dan modern? Yang pertama, produk bioteknologi konvensional, yaitu ada tempe. Tempe adalah makanan yang sering dikonsumsi sehingga menjadi salah satu makanan pokok. Fermentasi pada produksi tempe dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang tersebut akan membuat biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur, jamur akan membuat suatu enzim protase yang dapat menguraikan protein kompleks yang terdapat pada kedelai menjadi asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua yaitu ada roti. Pembuatan roti memanfaatkan proses fermentasi yang dibentuk oleh yeast atau kamir. Yeast atau kamir merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan menjadi lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke dalam oven, karena gas akan mengembang pada suhu yang tinggi, yaitu tape. Singkong dapat diolah menjadi makanan yang bernilai gizi tinggi melalui proses fermentasi, salah satunya pada pembuatan tape. Fermentasi yang terjadi dalam proses pembuatan tape tidak memerlukan oksigen, sehingga fermentasi ini disebut sebagai fermentasi anaerob. Tape merupakan makanan tradisional yang dibuat melalui proses fermentasi dengan bantuan ragi. Tape singkong dibuat dengan penambahan ragi sebagai starter
yang membantu dalam proses fermentasi selama 2 hingga 3 hari pada suhu ruang. Ragi tape adalah kultur starter kering yang terbuat dari campuran tepung, beras, rempah-rempah, dan air atau jus tebu dan ekstrak tebu. Nah, proses fermentasi pada tape yang berhasil akan menghasilkan tape yang rasanya manis, sedikit asam, dan beraroma alkohol. Selanjutnya yaitu yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut sebagai fermentasi asam laktat. Contohnya yaitu keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padat. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadi atau susu padat. Jadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan padat yaitu keju. Yang kedua yaitu produk bioteknologi modern. Yang pertama yaitu tanaman transgenik. Tanaman transgenik ialah tanaman hasil rekayasa di mana seutas DNA milik spesies lain disisipkan ke dalam genom tanaman target yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat yang diinginkan seperti tahan terhadap suhu tinggi, rendah, atau kekeringan, mendapatkan tanaman yang resisten terhadap hama, herbisida, dan penyakit, serta mendapatkan tanaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi. Contohnya yaitu tomat transgenik dan golden rice. Selanjutnya yaitu hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan dengan genom yang dimodifikasi. Gen asing dimasukkan ke dalam genom hewan untuk mengubah DNA-nya. Metode ini dilakukan untuk memperbaiki sifat genetik hewan target. Bagaimana sih cara pembuatan hewan transgenik dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mikroinjeksi DNA ke dalam pronukleus ovum yang telah dibuai. Yang kedua yaitu retrovirus sebagai vektor untuk menginjeksi DNA ke dalam sel inang. Yang ketiga yaitu sel cangkokan embrionan. Selanjutnya yaitu bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi dan fitoremediasi adalah teknik yang digunakan untuk membersihkan lingkungan dari pencemaran. Bioremediasi menggunakan mikroorganisme, sedangkan fitoremediasi menggunakan tumbuhan. Contohnya yaitu vaksin dan antibiotik. Vaksin digunakan untuk mencegah infeksi dengan merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan respon imun terhadap penyakit atau patogen tertentu. Vaksin bekerja sebelum seseorang terinfeksi. Contohnya adalah vaksin campak, polio, dan COVID-19. Sedangkan antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik tidak efektif dalam melawan virus. Contohnya adalah amoxicillin. Jadi, vaksin bersifat preventif atau jangka panjang, sedangkan antibiotik bersifat kuratif atau jangka pendek atau tidak berpengaruh terhadap infeksi bakteri.
Penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pangan. Penerapan bioteknologi dalam memproduksi makanan dan minuman seringkali dijumpai pada bioteknologi konvensional dengan prinsip fermentasi. Apa saja sih? Jadi tadi sudah dibahas pada produk bioteknologi konvensional. Jadi yang pertama ada tempe, di mana bahan utamanya yaitu kedelai, mikroorganisme yang berperan yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Yang kedua yaitu kecap, bahan utamanya kedelai, mikroorganisme yang berperan yaitu Aspergillus ventile. Yang ketiga yaitu tapai, bahan utamanya singkong, mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang keempat yaitu yogurt, bahan utamanya yaitu susu, mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kelima yaitu roti, bahan utamanya yaitu khamir atau yeast, mikroorganismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang keenam yaitu keju, bahan utamanya yaitu susu, mikroorganisme yang berperan yaitu Penicillium roqueforti. Penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Apa saja sih penerapan bioteknologi di bidang pertanian? Jadi, bioteknologi yang dapat berperan pada bidang pertanian yaitu pada golden rice. Apa sih golden rice itu? Jadi, golden rice adalah beras yang mengandung beta-karoten vitamin A, hasil rekayasa genetika yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan vitamin A, terutama di negara yang berkembang. Padi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an oleh para ilmuwan, termasuk Ingo Potticus dan Peter Bayer, yang mengidentifikasi potensi untuk memasukkan gen penghasil beta-karoten ke dalam padi. Apa sih beta-karoten itu? Jadi, beta-karoten adalah prekursor vitamin A yang dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh manusia loh. Bagaimana sih proses penciptaan golden rice ini? Jadi, proses penciptaan golden rice melibatkan penyisipan gen dari jagung dan bakteri Erwinia ke dalam genom padi. Beta-karoten yang dihasilkan oleh padi ini memberikan warna kekuningan pada beras tersebut yang menjadi ciri khasnya loh. Apa sih keunggulan dari golden rice ini? Jadi golden rice ini yaitu kemampuannya untuk menyediakan sumber vitamin A bagi masyarakat yang bergantung pada beras sebagai makanan pokoknya. Golden rice dapat ditanam dan panen seperti padi biasa tanpa memerlukan teknologi pertanian yang rumit. Selanjutnya dapat diterapkan pada tomat flavor saver. Ialah jenis tomat transgenik yang dikembangkan dengan tujuan untuk memperpanjang umur simpannya dan meningkatkan ketahanannya terhadap pembusukan. Dikembangkan oleh perusahaan Charlegene pada akhir 1980-an dan diperkenalkan pada tahun 1994. Tomat flavor saver ini merupakan salah satu produk pertama yang dipasarkan sebagai tomat hasil rekayasa genetika loh. Apa sih keunggulannya? Tomat flavor saver ini dengan kemampuannya untuk menunda proses pematangan yang memungkinkan tomat tetap segar lebih tahan lama dibandingkan dengan tomat yang biasanya. Hal ini dicapai dengan memodifikasi gen pada tomat untuk menghambat produksi enzim petinase yang berperan dalam proses pematangan dan pembusukan. Penerapan bioteknologi pada bidang peternakan, yaitu ada sapi transgenik. Sapi transgenik adalah sapi yang telah dimodifikasi secara genetik dengan cara memasukkan satu atau lebih gen dari spesies lain untuk mendapatkan sifat tertentu yang diinginkan.
Proses ini dilakukan dengan teknologi rekayasa genetika yang memungkinkan pengubahan DNA sapi untuk meningkatkan kualitas produksi atau ketahanannya terhadap penyakit. Salah satu contoh sapi transgenik adalah sapi yang dimodifikasi untuk menghasilkan susu dengan kandungan yang lebih tinggi atau lebih sehat, seperti susu yang mengandung protein manusia yang dapat digunakan untuk pengobatan. Selain itu, sapi transgenik juga dikembangkan untuk memiliki ketahanan terhadap penyakit tertentu, seperti mastitis atau penyakit kaki dan mulut yang dapat mengurangi kebutuhan akan antibiotik dan meningkatkan efisiensi peternakan. Sapi transgenik juga bisa dimodifikasi untuk memiliki kualitas daging yang lebih baik, misalnya dengan peningkatan kandungan lemak sehat atau pengurangan lemak jenuh. Penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Bioteknologi kesehatan merupakan pemanfaatan teknologi untuk merekayasa makhluk hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Apa sih yang termasuk dalam bioteknologi kesehatan? Yaitu ada vaksin. Vaksin berfungsi sebagai alat utama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Vaksin bersifat preventif, yaitu dengan membangun kekebalan jangka panjang. Vaksin dibuat dengan memanfaatkan prinsip bioteknologi untuk menghasilkan antigen yang dapat merangsang respon imun tanpa menyebabkan penyakit. Bagaimana sih proses pembuatan vaksin? Proses pembuatan vaksin melibatkan manipulasi mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme, seperti protein atau materi genetiknya, untuk merangsang sistem imun tubuh tanpa menimbulkan infeksi. Salah satu metode yang digunakan adalah rekayasa genetika, di mana DNA virus atau bakteri dimodifikasi untuk menciptakan vaksin yang lebih aman dan efektif. Contohnya adalah vaksin mRNA seperti yang digunakan dalam vaksin COVID-19 yang bekerja dengan menginstruksikan sel tubuh untuk menghasilkan protein tertentu yang memicu respon imun. Selanjutnya yaitu antibiotik. Antibiotik merupakan salah satu hasil bioteknologi yang memanfaatkan jasa mikroba. Zat antibiotik yang dihasilkan oleh mikroba dapat menghambat pertumbuhan mikroba parasit pada tubuh. Oleh karena itu, zat ini dapat menyembuhkan penyakit akibat infeksi bakteri. Apa sih contoh dari antibiotik ini? Antibiotik ini dapat dicontohkan pada paracetamol atau Alpara. Selanjutnya yaitu antibodi monoklonal. Apa sih antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah proses buatan protein buatan yang dirancang untuk meniru cara kerja antibodi alami dalam melawan infeksi atau penyakit. Antibodi ini diproduksi di laboratorium dengan menargetkan antigen spesifik, seperti protein pada permukaan virus atau sel kanker. Berbeda dengan vaksin yang merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi sendiri, antibodi monoklonal ini langsung memberikan perlindungan instan tanpa perlu menunggu respon imun. Namun, efeknya bersifat sementara karena antibodi monoklonal ini akan berkurang seiring waktu. Penggunaannya banyak ditemukan dalam penyembuhan penyakit seperti COVID-19, kanker, dan gangguan autoimun, di mana antibodi monoklonal dapat membantu menetralisir patogen atau menghambat pertumbuhan sel yang berbahaya. Selanjutnya yaitu terapi gen. Terapi gen adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti gen mutan atau cacat yang tidak berfungsi yang menjadi penyebab dari penyakit. Proses ini melibatkan
pengiriman gen yang sehat atau berfungsi ke dalam sel pasien yang kemudian akan menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak. Gen yang sehat ini dapat disisipkan ke dalam sel pasien dengan menggunakan vektor seperti virus yang dimodifikasi. Penyakit yang dapat diatasi dengan terapi gen yaitu ada beberapa, seperti penyakit genetik seperti cystic fibrosis, thalassemia, hemofilia, dan penyakit kanker dan penyakit infeksi. Terapi gen memiliki potensi besar untuk mengobati penyakit yang sebelumnya tidak bisa diobati loh. Contoh dari penerapan bioteknologi di lingkungan yaitu ada bioremediasi. Apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi adalah cabang dari ilmu bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup seperti mikroba dan bakteri dalam proses menghilangkan kontaminan, polutan, dan racun yang mencemari tanah, air, dan aspek lingkungan lainnya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membersihkan air tanah yang terkontaminasi. Mikroba yang meliputi bakteri dan jamur adalah mikroba yang memiliki peran utama dalam proses bioremediasi. Bakteri adalah mikroba yang sangat penting dalam proses ini. Mengapa? Karena mereka mampu menguraikan limbah menjadi nutrisi dan material organik loh. Di mana bioremediasi ini mengandalkan stimulasi dari pertumbuhan mikroba tertentu dengan memanfaatkan kontaminan seperti minyak, larutan, dan pestisida sebagai sumber makanan mereka dan sebagai sumber energi mereka. Beberapa mikroba tertentu dapat menguraikan patogen dan senyawa kimia toksik dengan cara mencernanya dan menghilangkan unsur toksik dengan mengubah komposisinya menjadi gas etana dan karbon dioksida. Contoh bakteri yang berperan dalam bioremediasi yaitu bakteri Pseudomonas dan Bacillus, di mana mereka dapat memecah minyak. Selanjutnya yaitu bakteri dan fungi yang dapat mengubah senyawa kimia berbahaya seperti hidrokarbon aromatik poliklik. Selanjutnya yaitu ada bakteri Deinococcus radiodurans yang berperan dalam menguraikan beberapa senyawa radioaktif. Selanjutnya yaitu fitoremediasi. Apa sih fitoremediasi itu? Fitoremediasi ialah pembersihan lingkungan yang terkontaminasi menggunakan berbagai jenis tanaman. Kontaminasi tersebut dapat berupa logam, pestisida, bahan peledak maupun minyak. Tanaman juga dapat membantu supaya kontaminasi tidak menyebar terlalu luas melalui angin, hujan, dan aliran air tanah. Fitoremediasi juga dapat diartikan untuk mengasimilasi dan mengumpulkan bahan beracun dari dalam tanah dengan pemanfaatan tumbuhan. Penggunaan fitoremediasi dapat menghemat biaya operasional, efektif dalam monitoring perkembangan tanaman, serta dapat mempertahankan kondisi alamiah. Setelah mempelajari semuanya, apa sih dampak yang ditimbulkan dari bioteknologi ini? Yang pertama, dampak pada lingkungan. Untuk dampak positifnya yaitu bakteri seperti Pseudomonas dapat digunakan untuk menguraikan limbah beracun. Teknologi biofilter membantu mengolah limbah gas industri sebelum dilepaskan ke udara. Tanaman fitoremediasi seperti eceng gondok mampu menyerap zat beracun dari tanah dan air. Biokonversi limbah organik menjadi kompos atau biogas menghasilkan energi terbarukan. Nah, di samping dampak positifnya juga berdampak negatif loh. Apa saja sih?
Jadi, dampak negatifnya yaitu tanaman hasil rekayasa genetika bisa mengganggu ekosistem alami. Nah, selanjutnya, efek hasil rekayasa genetika terhadap lingkungan dalam jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Selanjutnya, dampak pada kesehatan. Dampak positifnya yaitu beras emas atau golden rice diperkaya dengan vitamin A yang dapat mengatasi defisiensi gizi. Selanjutnya, penyuntikan gen dengan CRISPR-Cas9 memungkinkan penyembuhan penyakit genetik seperti hemofilia dan anemia sel sabit. Selanjutnya, stem cell digunakan untuk regenerasi jaringan yang rusak akibat luka atau penyakit. Dampak negatifnya yaitu penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat mengakibatkan timbulnya alergi. Bahkan, beberapa produk transgenik dapat mengakibatkan seseorang menjadi rentan terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Contoh, seseorang yang mengonsumsi tomat flavor saver yang disisipkan gen resistan dapat terhadap antibiotik. Yang ketiga, dampak pada sosial ekonomi. Dampak positifnya yaitu tanaman transgenik meningkatkan hasil panen dan mengurangi gagal panen akibat hama atau cuaca ekstrim. Yang kedua, produk pangan tahan lama membantu mengurangi limbah makanan dan meningkatkan ketersediaan pangan. Yang ketiga, menghasilkan tanaman dan hewan transgenik yang berkualitas tinggi. Dampak negatifnya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat karena produk dari petani dan peternak tradisional mulai tersisihkan oleh adanya produk rekayasa genetika. Selanjutnya, tanaman hasil rekayasa genetika yang lebih unggul bisa menggantikan varietas lokal sehingga mengurangi keanekaragaman hayati bagi pertanian.